Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa sallama wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya usul sebetulnya syutingnya nanti sekali-sekali ke jamaah juga biar enggak. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ibadihi washabil kiram jami' ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya wasyuhada was salihin wa tabi'in wa tabi'it tabi'in jami'il malaikatil muqarrabin khususan Syekh Abdul Qadir Jilani, Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili, Syekh Abi Hamid Al-Ghazali, Syekh Abi Yazid Al-Bustami wa Syekh Junaidi Al-Baghdadi wa Syekh Bahauddin Aqsabandi wa Syekh Hasan Al-Basri wa Syekh Sufyan Ats-Tsauri wa Syekh Ibrahim bin Adham wa Syekh Harabi Adawi wa Syekh Maruf Al-Kadim wa jami' awliya illa nakhussu awliya Allah dis'ah wa nakhussu khususan ila Sayyid Muhammad Al-Baqir wa Sayyid Zainal Abidin Salfaqi Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi radhiyallahu anhum syai'ulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. ثم إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض مغاربها برها بحرها وصن آباءنا أمهاتنا أجدادنا جدادنا ومشايخنا مشايخنا المعلمنا في الدين. Khususan ila ahli kubur kita semuanya kita sebutkan masing-masing. Thumma ila hadrati Syekh Hashim Asy'ari Bayi Wahab Hasbullah Bayi Bisri Samsuri Bayi Adlan Nari Bayi Samsuri Badawi Bayi Abdul Karim Bayi Jazuli Bayi Habib Asudan Bayi Khalid Bangkalan Bayi Muslih Meranggen Bayi Soleh Darat Bayi Mutamakin wa jami'i mu'assis wa mujahid jami'i nahdlatul ulama bi anna Allah yaghfir lahum wa yarhamuhum wa yaj'alul jannata ma'wahum wa yu'li darajatil jannah syai'un lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah li qada'i hajatina min hawajid dunya wa hawajil akhirah wa li jalbi rizqi wa li daf'il bala wa li qada'i duyun wa li satril 'uyub wa li hilmil 'abd. Semoga yang lagi sakit atau keluarganya yang sakit segera diangkat penyakitnya oleh Allah, diberikan kesembuhan yang barokah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mari kita minta masing-masing, dibayangkan sendiri mintanya kepada Allah. Bibarakati wasril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Diniati
iktikaf dan seterusnya sebagaimana biasa, at-ta'lim wa ta'allum, silaturahim dan sebagainya. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Ya akramal khalqi ma liman aludhu bihi siwaka inda hululil hadithil amami. Ya Rabbi bil balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Walan yadika Rasulallahi jahuka bidhal karimu tajalla bismi muntaqimi. Ya Rabbi bil fa inna min judika dunya wa dharrataha wa min ulumika ilmal lawhi wal qalami. Ya Rabbi bil balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya nafsu la taqnati min zallatin 'azumat innal kaba'ira fil ghufrani kallamami. Ya Rabbi bil balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Halaman 12. Entah yang lain sama enggak halamannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi amin ya rabbal alamin. Wa qala, dan dawuh siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hasada, tidak ada hasud, dengki itu maujud, artinya dibolehkan, illa fitnataini, kecuali dalam dua perkara. Orang dengki itu, hasud itu pada umumnya, pada dasarnya tidak boleh, kecuali dalam dua hal. Artinya ingin sama dengan itu. Yang pertama adalah rojulin, seseorang atahu, yang telah memberikan hu pada rojul, siapa Allah azza wa jalla, hikmatan, pada hikmah, ilmu yang manfaat. Fawa, adapun rojul itu yakdi, menghukumi siapa rojul biha dengan hikmatan, wa yu'allimuha, dan mengajar siapa rojul ha pada hikmah, an-nasa, pada manusia. Yang pertama adalah orang yang diberi ilmu yang manfaat, kemudian dia mengajarkan kepada orang lain. Kita boleh punya keinginan seperti itu artinya hasud. Hasud dalam artian kepingin seperti orang itu. Nah, itu boleh. Wa rajulin, dan seseorang atahu, yang memberi hu pada rajul, siapa Allah, malan, pada harta. Fasallatahu, maka kemudian menguasakan siapa Allahu pada rajul, ala halakatihi, atas rusaknya mal fil khairi. Atau rajul menguasakan siapa rajul pada mal, ala halakatihi, atas rusaknya mal fil khairi, di dalam kebaikan. Artinya yang kedua, ada orang punya harta banyak, tapi hartanya itu ditasarufkan untuk kebaikan semuanya. Kita boleh punya keinginan kayak itu, hasud kayak begitu. Nah gitu. Jadi ada orang kaya pinginnya
bangun pesantren, bangun madrasah, sembarang yang kebaikan-kebaikan itu. Maka yang seperti itu boleh diingini, boleh dihasuti. Bukan hasud dalam artian yang kita dengki supaya hartanya hilang, kemudian bukan itu, tapi hasud dalam artian kita ini kepingin seperti dia. Jadi hasud itu semuanya tidak boleh kecuali dalam dua hal. Yang pertama adalah terhadap orang yang punya ilmu, kemudian dia mengamalkan dan mengajarkan kepada orang lain ilmu itu. Yang kedua, ada orang yang diberi harta kemudian menggunakan hartanya untuk kebaikan. Nah itu boleh orang kepingin gitu. Waqala, dan bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala khulafai, itu atas orang-orang yang mengganti aku, rahmatullahi, itu ala khulafai, itu atas orang-orang yang mengganti aku, khalifah-khalifahku, rahmatullahi, adapun rahmatnya Allah. Semoga rahmatnya Allah terhadap orang-orang yang mengganti Rasulullah. Jadi waktu itu memang khalifah, ya, khalifah pengganti Rasulullah. Tapi bukan khilafah yang sekarang dianjurkan oleh HTI yang mengikuti Taqiyuddin An-Nabhani. Nah, bukan itu, ya. Kila dikatakan waman khulafa'uka, waman dan adapun siapa khulafa'uka, pengganti-penggantimu wahai Rasulullah. Yang dimaksud dengan khulafa'ku, khalifahku, itu ada, qala menjawab siapa Nabi, itu alladzina, orang-orang, yuhyuna, yang menghidupkan siapa, alladzina sunnati, pada sunnahku, wa yu'allimunaha, dan yang mengajarkan siapa, alladzina, pada sunnati, ibadallahi, pada hamba-hambanya Allah. Jadi yang dimaksud dengan penggantinya Rasul itu adalah orang-orang yang menghidupkan sunnah. Tapi harus begini, jangan dianggap bahwa yang dimaksud sunnah itu hanya celana cingkrang, kemudian jenggotan, ya. Kalau seperti itu sebenarnya boleh saja orang pakai celana cingkrang, tidak apa-apa, jenggotan juga tidak apa-apa, tapi jangan merasa paling sunnah sendiri. Itu yang kemudian nggak bener, itu kan kemudian merasa paling sunnah sendiri dengan jenggotan dan cingkrangnya itu, ya. Padahal pertama, alasan mengapa kok cingkrang itu ada tradisi di Arab itu, kalau bajunya klembreh, gengser, bahasa sini apa ini? Gengser. Kalau bajunya sampai bawah itu karena sombong, gitu loh. Ada tradisi di Arab begitu. Kalau orang kok bajunya sampai nyapu nyapu lantai, itu dianggap sombong, makanya kemudian Nabi merintahkan supaya diangkat. Nah gitu. Nah, tapi karena Abu Bakar itu, sahabat Abu Bakar itu biasa pakai baju begitu, tidak niatan sombong, maka dia tanya, ya Rasul, kalau saya bagaimana? Kalau kamu tidak apa-apa Abu Bakar, karena kamu tidak sombong itu. Nah gitu. Jadi ilatnya itu adalah karena sombong, ya, karena sombong. Lah kalau di Indonesia kan enggak. Kalau di Indonesia ini kalau celana cingkrang kan lah gitu. Jadi sebetulnya itu, ya, sebetulnya itu. Jadi kalau merasa bahwa kemudian ini paling sunnah kalau pakai itu, kemudian kalau jenggotan dan sebagainya. Ya, jadi sunnah itu banyak sekali. Kita ngaji begini juga sunnah, karena sunnah itu adalah kullu ma udhifa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn. Ya, seluruh perkara yang disandarkan kepada Rasulullah, baik itu ucapan, perbuatan maupun penetapan, itu adalah sunnah.
Lah, kadang-kadang begini sih. Orang-orang itu kadang begini. Dihadapkan kalau sunnah bid'ah. Nah, gitu kan? Kalau apa yang pernah dilakukan Rasulullah itu sunnah, kalau tidak pernah dilakukan Rasulullah berarti bid'ah. Loh, kok gampang sekali bid'ah? Padahal tidak semua yang dilakukan oleh Rasulullah kemudian boleh dilakukan oleh umatnya, karena itu adalah kaitannya dengan khususiyah. Nah gitu. Kemudian ada yang tidak dilakukan oleh Rasulullah tapi boleh diamalkan oleh hambanya. Itu bisa jadi ucapan atau kemudian takrirnya. Contohnya Rasulullah itu suatu saat ditawari oleh Khalid bin Walid itu sate biawak. Sate biawak. Tanya, ini apa ini? Ini daging biawak, Rasulullah tidak mau, tidak dahar, tidak mau makan. Terus tanya Khalid, apa tidak boleh Rasul, apa haram? Enggak, bukan. Tetapi karena di daerahku itu tidak ada, aku tidak biasa saja. Kan kadang-kadang kita ini makan sesuatu yang tidak biasa ini kan apa ya, tidak bisa masuk. Makanya bukan berarti tidak boleh, ya, bukan berarti tidak boleh. Lah gitu. Sama dengan Rasulullah, istrinya sampai 9 umpamanya. Itu tindakan yang dilakukan Rasulullah. Apa umatnya boleh? Tidak boleh. Ulama sepakat tidak boleh. Umatnya maksimal boleh 4. Itu saja kalau bisa berbuat adil. Kalau tidak bisa, ya 1 saja. Nah gitu. Jadi karena itu sekarang itu gampang sekali. Pokoknya kalau tidak pernah dilakukan Rasulullah maka bid'ah. No, gampang sekali bid'ah. Akhirnya tahlilan bid'ah. Bid'ahnya di mana tahlilan itu? Lawang halala yuhallilu tahlilan, artinya membaca la ilaha illallah. Orang baca la ilaha illallah masa bid'ah? Enggak. Terus isinya tahlilan, baca sholawat, ada dalilnya semuanya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sekarang baca tasbih fasabbihu bukratan wa asila. Baca istighfar, istaghfiru rabbakum innahu kana. Jadi ada dalilnya semuanya. Makanya kemudian waktunya. Loh, ibadah itu menurut para ulama, ibadah itu ada yang ditentukan waktu dan tempatnya. Haji waktunya harus Asyhurul Hajj, kemudian harus di Mekah. Ada yang ditentukan tempatnya, waktunya tidak. Umroh harus di Mekah, waktunya bisa kapan saja. Ada yang ditentukan waktunya, tempatnya tidak. Sholat bisa di Ar-Rahim, bisa di Kubah Emas, bisa di rumah dan sebagainya. Ada yang tidak ditentukan waktu dan tempatnya, yaitu zikir, baca Quran. Pagi baca Quran boleh, siang baca Quran boleh, sore baca Quran, malam boleh, tengah malam boleh. Sama dengan zikir, mau zikir pagi boleh, siang boleh, sore boleh, malam boleh. Mana bid'ahnya? Tidak ada. Tidak ada bid'ahnya. Jadi orang itu pokoknya kalau tidak pernah dilakukan Rasulullah mesti bid'ah. Jadi salah. Cara menghukumi itu harus hukum pada hukum yang 5 ini. Nah gitu, pada hukum yang 5 itu. Wa amal asaru, dan ada pun beberapa asar itu dawuhnya para sahabat. Meskipun kalau di mustalahul hadis itu ada juga yang mengatakan asar itu dawuhnya Nabi, ada juga di mustalahul hadis. Tapi kebanyakan yang dimaksud asar di sini adalah dawuhnya para sahabat. Faqad qala, maka sungguh telah berkata siapa Umaru, sahabat Umar radhiyallahu anhu, man haddatsa hadisan. Dan kalau yang dawuh itu sahabat itu boleh diikuti karena ashabu Rasulillahi kulluhum udulun. Sahabat-sahabat Rasulullah itu semuanya adalah adil. Ashabi kan nujum bi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum. Lah maka boleh. Man, siapa orang itu haddatsa, menceritakan siapa man hadisan pada hadis,
Fa'umila maka kemudian diamalkan apa bihi dengan hadis. Falahu maka itu bagiman ajruman pahalanya orang amila yang melakukan siapa man dzalikal amala pada amal itu. Kalau kita menyampaikan hadis, menyampaikan ilmu, kemudian orang itu mengamalkan, maka kita ini dapat pahala seperti yang dilakukan oleh orang yang menjalankan tadi itu. Sama dengan panjenengan ngajak teman ngaji, ya, teman ngaji, kemudian teman itu mau diajak ngaji, maka panjenengan dapat pahala dua, pahala dirinya sendiri, kemudian teman yang diajak, tanpa mengurangi pahala temannya itu. Jadi Allah sudah nyiapkan pahala dua. Catung pamannya ngajak teman ngaji, temannya diajak mau, maka Allah sudah nyiapkan dua, satu, kemudian untuk dua yang sama dengan tadi itu, satu dikasihkan catung tadi. Nah gitu. Waqala dan bersabda, waqala berkata siapa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anhuma berarti untuk Abdullah dan untuk Abbas, sahabat Abbas. Muallimun nasi, adapun orang yang mengajari manusia, orang yang mengajar pada orang banyak, al khaira pada kebaikan itu yastaghfiru, memohonkan ampun lahu untuk muallimun nas, apa kullu syai'in, segala sesuatu, hattal khutu boleh, hattal khuti boleh, karena hatta itu bisa berfungsi menjadi huruf athof, bisa berfungsi sebagai huruf jar. Enaknya tidak ada harokatnya itu kan bisa dibaca fil bahri, di lautan. Jadi orang yang mengajar kepada orang lain, kepada orang banyak, yang diajarkan adalah kebaikan-kebaikan, maka seluruh makhluknya Allah itu akan memohonkan ampun untuk orang yang ngajar tadi itu. Kemudian termasuk ikan-ikan yang ada di lautan. Nah gitu. Waqala berkata siapa ba'dul ulama, sebagian ulama, al-alimu adapun orang alim itu yadkhulu masuk siapa alim fima di dalam perkara bainallahi antara Allah wa baina khalqi dan antara makhluknya Allah. Falyanzur maka lihatlah, falyanzur maka lihatlah siapa alim kaifa bagaimana yadkhulu masuk siapa alim. Warwiya dan diriwayatkan apa anna Sufyan ats-Tsauri, Sufyan ats-Tsauri rahimahullah taala itu qadima datang siapa Sufyan ats-Tsauri Asqalana pada daerah Asqalan, ini daerah Asqalan. Nah, makanya ada Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah itu Asqalan itu daerah. Famakatha maka kemudian tinggal siapa Sufyan ats-Tsauri. Taklik la yas'alu, tidak ada yang tanya kepada Sufyan ats-Tsauri siapa insan manusia. Jadi ada orang alim masuk dalam satu daerah, tidak ada yang memperhatikan sama sekali, artinya tidak ada orang yang pingin ngaji sama sekali. Ini daerah kayak apa sih, udah ada orang. Nah, gitu. Faqala maka berkata siapa Sufyan ats-Tsauri, ikrau, sewalah, artinya nyewa kendaraan, waktu itu ya unta lah atau kuda, li untuk aku li akhruja supaya keluar siapa aku min hadzal baladi dari daerah ini. Hadza adapun ini balad itu baladun negara, daerah yang mutu yang mati fi di dalam balad apa al ilmu. Ini daerah tidak ada orang alim, tidak ada yang mau ngaji. Artinya tidak ada orang yang datang. Ini saya Sufyan ats-Tsauri itu seorang tabi'in. Ya, seorang tabi'in yang masyhurun bil wilayah. Beliau itu terkenal dengan kewaliannya. Alim, wali, termasuk punya mazhab, tapi mazhabnya karena tidak mudawwan, tidak terkodifikasi, tidak sampai kepada kita, makanya ya kita tidak boleh mengikuti, ya.
Makanya ulama-ulama mengapa harus at-tamadzub bimadzhab bil madzahib al-arba'ah? Mengapa dengan bi'ahadil madzahib al-arba'ah? Karena itu yang terkodifikasi, yang mudawwan, ya, yang sampai kepada kita baik manhajan maupun qaulan, baik secara metodologis maupun hasil ijtihadnya. Lah, yang sampai kepada kita itu adalah ya mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Makanya boleh saja panjenengan ikut salah satu, itu boleh saja. Hanya saja karena Islam masuk ke Indonesia dulu di bawah oleh para wali-wali, oleh para ulama dulu yang bermadzhab Syafi'i, makanya di Indonesia ini mayoritas bermadzhab Syafi'i. Hanya belakangan ini aja kemudian ada yang tidak mau madzhab-madzhaban. Katanya sih tidak mau madzhab, langsung ijtihad sendiri. Ar-ruju' ilal kitab was sunnah. Yang dimaksud dengan Alkitab adalah terjemahan Departemen Agama. Akhirnya ngajinya yang kayak itu, yang di video itu. Ini ayat tentang larangan menikah. Bacanya belepotan. Katanya ngajinya kepada Rasulullah dan para sahabat. Wa inna maqala, dan bahwasanya berkata siapa Sufyan Tsauri dzalika pada demikian hadza baladun yamutu fihil ilmu khirson, karena sangat innya ala fadilati ta'limi, atas fadilahnya mengajar itu. Karena beliau pingin, saya itu punya ilmu, ya, saya punya ilmu, kok ada masyarakat sini kok tidak mau belajar, ya. Bukan karena tidak senang, karena masyarakatnya yang tidak mau ngaji. Wastibqa'il ilmi, dan berusaha pingin tetap menetapkan ilmu bihi dengan taklim itu. Karena kalau tidak diajarkan, ya ilmu itu hilang. Makanya santri itu pulang harus ngajar. Kalau tidak, ilmunya hilang. Kalau ilmu itu tidak dimutolaah, tidak diajarkan, jadi ngajarkan ilmu itu bukan mengurangi ilmu, justru akan semakin tambah ilmu itu. Tapi kalau tidak ngajar, walaupun dulu di pondoknya pinter, tapi kalau tidak ngajar, wa akhiru dakwahum pokoknya, ya. Betul itu, ilmunya hilang. Karena ini pengalaman saya dulu kan sempat jadi anggota dewan itu tidak ngajar, jadi dosen juga akhirnya males-malesan, ya, jadi anggota dewan. Lah akhirnya apa yang terjadi? Banyak yang hilang. Akhirnya kembali lagi pegang kitab ya di sini ini. Jadi pegang kitab mungkin setelah jeda selama 5 tahun, jeda 5 tahun itu ya jarang-jarang lah pegang kitab itu. Kemudian mulai megang kitab lagi di sini, di Depok ini. Jadi kalau tidak begitu kira-kira ya sudah hilang, Ini masih dalam rangka mengembalikan ingatan dulu. Waqala, berkata siapa Atha radhiyallahu anhu, dakhaltu, masuk aku ala Sa'id bin al-Musayyab. Boleh Musayyib. Saya kebetulan punya dua guru, yang satu bacanya Sa'id bin Musayyab, yang satu bacanya Sa'id bin Musayyib. Kalau Al-Maghfurlah Kiai Sansuri Badawi, Kiai Sansuri Badawi dulu wakil pengasuh di Tebuireng yang banyak ngaji. Kebetulan saya dari sanad ilmu itu ya ke Mbah Yai Sansuri, kemudian Mbah Hasyim, karena beliau santrinya Mbah Hasyim. Itu kalau baca itu Sa'id bin Musayyab. Sa'id bin Musayyab ini menantunya Abu Hurairah. Beliau itu kalau menyandarkan hadis dari Sa'id bin Musayyab langsung pada Nabi, padahal dia
nerimanya itu dari Abu Hurairah mertuanya. Jadi karena segen dengan mertuanya itu tidak disebutkan. Sa'id bin Musayyab. Tapi saya juga punya guru, kebetulan saya dulu ngaji Ikhya itu kepada Kiai Abdul Aziz Mansur. Kiai Aziz Mansur itu Pacul Gowang, yang beliau almarhum mantan Ketua Dewan Syuro PKB. Itu saya ngaji tiap hari itu dari Tebuireng ke Pacul Gowang, ya, Pacul Gowang itu ngaji. Beliau bacanya Sa'id bin Musayyib, ya, Sa'id bin Musayyib. Kebetulan Kiai Aziz itu pamannya istri saya. Nah, jadi saya manggilnya paman. Bahwa adapun Sa'id bin Musayyab itu ya beki menangis. Siapa Sa'id? Fakultu maka aku bertanya, ma yubkika, ma adapun apa itu yubkika yang menyebabkan nangis apa maka kepadamu? Kok kamu kok panjenengan nangis itu apa penyebabnya? Nah gitu. Qala berkata siapa Sa'id bin Musayyab, laisa ahadun yas'aluni an syai'in. Laisa tidak ada. Mana tadi? Siapa ahadun seorang itu yas'aluni yang bertanya siapa ahad nih kepada aku an syai'in sama sekali. Lu saya di sini itu katanya. Kok ndak ada orang yang bertanya, ndak ada orang yang ngaji kepada saya ini kan? Itu artinya apa? Lah ilmu yang saya punya ini kan jadinya bisa mandek. Nah, bisa mandek kalau ndak diajarkan. Di samping kalau orang ngaji ada jadwal ngaji itu terpaksa harus mutolaah, ya terpaksa. Kalau ndak coba orang males mutolaah itu kalau ndak ngajar, ya kalau ndak ngajar. Ustaz Jajang umpamanya ndak ada jadwal ngajar, ndak akan mutolaah gitu. Orang mutolaah terpaksa. Lah kebetulan saya ini kan baca kitab itu banyak. Nah, baca kitab itu hampir 30 judul kitab, ya dalam putaran tiap ngaji itu. Jadi yang mutolaahnya banyak, ya, mutolaahnya banyak. Ya. Ya saya bersyukur saja, ini bagian dari cara Allah untuk mendidik saya. Caranya Allah didik saya itu dengan cara dikasih jadwal ngaji banyak, ya. Kemudian ya berarti harus mutolaah banyak, harus mutolaah banyak. Saya hitung kemarin itu, loh ternyata hampir 30 kitab ternyata. Mulai tafsir Munir ada, tafsir Jalalain ada, Riyadhus Shalihin ada, Ibanatul Ahkam ada, Kifayatul Adqiya, Nasaihud Diniyah, Nasaihul Ibad, Kifayatul Adqiya, kemudian Hikam, kemudian macam-macam. Mafahim, Hujjah li Sunnah, Risalah li Sunnah, Adabul Alim wal Muta'alim. Kemudian apa lagi? Banyak pokoknya. Ya itu caranya Allah untuk didik. Ya, caranya Allah untuk didik. Waqala berkata siapa ba'dun sebagian ulama. Al ulama adapun ulama itu surujul azminati. Adalah lampu-lampu dari beberapa zaman. Kullu wahidin adapun setiap satu itu misbahun menjadi lampu, misbahu zamanihi menjadi lampu zamannya. Yastadi'u yang berusaha untuk mencari sinar bihi dengan kullu ahad wahidin. Siapa ahlu asrihi, orang ahli masanya zaman tadi itu. Jadi ulama itu ya menjadi penerang, ya menjadi penerang dalam setiap generasi pada setiap, ya karena ulama itu warasatul anbiya yang meneruskan tradisi keilmuan Nabi itu ya ulama itu. Nah sekarang orang tidak mungkin, generasinya sudah beda, orang tidak mau ngaji kepada ulama, mau ngaji sama siapa lagi.
Waqala berkata siapa Al-Hasanu rahimallah, laulal ulama'u, seandainya tidak ada ulama, lasoro, itulah soro maka jadi ya, siapa nasu manusia mithlal bahaimi, seperti hewan ternak. Anam sesungguhnya nas bitaklimi dengan taklim itu ya rujuk mana tadi anam sesungguhnya ulama bitaklimi dengan mengajar, anam sesungguhnya ulama bitaklimi dengan mengajar itu yukhrijuna, mengeluarkan siapa ulama annasa pada manusia min haddil bahimiyati dari sifat kebinatangan ila haddil insaniyati pada batas kemanusiaan. Jadi bedanya manusia dengan hewan itu ya ilmunya itu. Makanya ketika ulama mengajari ilmu sama dengan ulama ini mengeluarkan manusia dari level hewan menjadi level manusia. Nah gitu. Makanya di waktu yang kemarin siapa kemarin yang komentar bahwa yang dinamakan manusia itu ya orang yang punya ilmu. Kalau tidak punya ilmu namanya bukan manusia, karena bedanya manusia dengan hewan itu adalah ilmunya itu. Nah gitu. Tapi jangan bilang yang ngomong saya, nanti dipelintir malah. Zaman sekarang zaman melintir-melintir begitu masalahnya. Waqala berkata siapa Ikrimah itu Ikrimah, inna lihadal ilmi, sesungguhnya itu lihadal ilmi, bagi ilmu ini apa samanan, ada harga. Kila dikatakan wa ma'apa wa ya saman. Qala berkata siapa Ikrimah, anta do'ahu, sekiranya meletakkan siapa kamu kepada ilmu, fiman di dalam orang, yuhsinu yang bisa memperbaiki siapa man hamlahu pada bawaannya man, wala yudayyi'uhu dan tidak menyia-nyiakan siapa manhu pada ini. Waqala berkata siapa Yahya ibnu Mu'adzin, al ulama, adapun ulama itu arhamu, orang yang paling kasih sayang bi ummati Muhammadin dengan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama itu makanya para ulama kemudian didefinisikan dengan alladzina yanzuruna ilal ummah bi ainir rahmah. Orang yang memandang kepada umat itu dengan pandangan kasih sayang, dengan pandangan yang lemah lembut ya. Jadi kalau ada orang yang umpamanya preman, umpamanya orang yang belum, itu bukan malah dibenci, bukan kemudian malah dipukuli, bukan ya, dengan berbagai cara didekati, didoakan supaya dapat hidayah dan sebagainya. Jadi ulama-ulama dahulu begitu caranya ya. Caranya adalah dengan pendekatan-pendekatan kasih sayang, dengan pendekatan-pendekatan yang lemah lembut, maka kemudian Nusantara ini yang semula tidak ada Islam menjadi mayoritas Islam ya, dengan mayoritas Islam. Lebih sayang kepada umat Muhammad min abaim, daripada bapak-bapaknya umat itu, wa ummahatim, dan daripada ibu-ibunya. Kok bisa ulama kok lebih sayang kepada umat Nabi Muhammad ini daripada bapak dan ibunya? Kila ditanyakan apa, wa kaifa dzalik, kok bisa begitu, wa kaifa, bagaimana dzalika demikian itu, bahwa al ulama arhamu bi ummati Muhammadin min abaihim wa ummahatihim. Qala menjawab siapa Yahya bin Mu'adz, li anna abaahum, karena sesungguhnya bapak-bapaknya umat, wa ummahatihim, dan ibu-ibunya umat itu yahfazunahum, menjaga siapa abaahum wa ummahatihim, tadi hum kepada umat, min narid dunya, dari
dari neraka dunia ini. Wahum dan adapun sedangkan ulama itu yakhfadzunahum, menjaga siapa ulama kepada umat minaril akhirati, dari api akhirat. Jadi mengapa kok dianggapnya bahwa ulama itu lebih cinta kepada umat daripada bapak ibunya? Ya, karena bapak ibunya itu kebanyakan, ya ada juga yang didik sendiri, kebanyakan itu hanya membesarkan badannya saja, jasadnya saja. Yang mendidik mulai kecil sampai besar itu jasadnya, ya termasuk yang biayai kalau sekolah dan sebagainya. Tapi yang yang menunjukkan benar dan tidaknya, yang mengajari tentang halal haram, yang mengajari tentang bagaimana cara wudhu yang benar, cara sholat yang benar, cara puasa yang benar, cara haji yang benar dan sebagainya, itu ulama. Ya, itu ulama. Jadi makanya kemudian karena itu, dan kalau di dunia ini kan sementara. Tapi kalau yang untuk penyelamatan di akhirat itu kan la nihayatalaha, tidak ada ujungnya. Nah gitu. Makanya kemudian biasanya disebut murabbi ruhi. Jadi orang yang telah mendidik ruhku. Nah begitu. Nah, tapi repotnya orang mondokkan sekarang ini tidak begitu, intervensi malahan kepada kebijakan pesantren ini. Jadi pesantren kurang gini, harus begini, malah ngatur malah sekarang ini. Ya, jadi ya sak karep-karepmu. Nah sekarang ada ustadz kok mukul santri, itu nanti dilaporkan malahan sekarang ini, dilaporkan. Lah padahal anak itu nakal, kadang-kadang udah ditakzir berkali-kali menter saja. Kalau ditakzir hanya sekedar digundul, kemudian suruh bersihkan selokan, itu kebal anak itu, kebal. Lah kalau yang model begini terus tidak boleh dipukul, itu kan ya nanti dipukul, lapor orang tuanya lapor polisi. Sekarang itu ruwet. Ya. Kalau kayak dulu kan orang pasrah sama, kalau dulu kan orang mondokkan anak itu pasrah kepada kiai, itu kan pasrah, kiai udah saya pasrahkan anak saya ini, pokoknya terserah kiai, kalau nakal boleh dipukul, terserah kiai lah. Sekarang tidak ada yang pasrah begitu itu, ya. Hampir tidak ada yang pasrah, jarang ada juga, tapi dari jumlah santri yang baru itu paling satu yang orang pasrah begitu itu. Ya. Udah jarang yang model begitu. Sekarang malah tadi anaknya dijemur saja bermasalah sekarang ini. Ada santri karena melanggar dijemur lah, malah neneknya ikut-ikutan. Neneknya juga padahal pengurus muslimat datang, ya ini anak saya gimana, cucu saya bagaimana, ini kok dijemur. Nah saya tidak tahu, padahal itu ya kebijakan pengurus saja, saya tidak tahu, katanya dijemur. Walah, akhirnya dibawa pulang anaknya, boyong, ya udah terserah. Wakilan dikatakan awalul ilmi, adapun permulaan ilmu itu asumtu, diam. Itu yang pertama, ilmu itu awalnya adalah diam. Kemudian summal istimta'u, al istima'u, beda artinya kalau istimta' itu. Al istima'u itu artinya memperhatikan, mendengarkan dengan perhatian. Jadi kalau as-sam'u itu dengar, tapi kalau al-istima'u itu berusaha mendengarkan, ya berusaha mendengarkan.
Summal khifzu kemudian menghafal, summal amalu kemudian mengamalkan, summa nashruhu kemudian menyebarkan. Jadi ilmu itu ada tahapannya. Yang pertama adalah diam, yang kedua adalah memperhatikan, mendengarkan dengan perhatian, yang ketiga adalah menghafal, yang keempat adalah mengamalkan, yang kelima adalah menyebarkan. Sekarang menghafalkan saja dengan kritik oleh pendidik-pendidik kontemporer itu, karena bisa menyebabkan penalarannya berkurang. Anak suruh menghafal, ketika tidak usah ngapal, ya tidak ada yang dihafalin sama sekali anak tidak menghafalkan. Lah orang-orang dulu itu padahal hafal dan analisisnya luar biasa. Ya, bukan menghafal itu yang menyebabkan orang menjadikan tumpul analisisnya. Ya karena malesnya itu sekarang. Wakilah dikatakan apa alim, ajarlah ilmaka pada ilmu man pada orang yang jahalu yang tidak tahu siapa man, wa ta'allam dan belajarlah kamu miman dari orang ya'lamu yang mengetahui siapa man ma pada perkara tajhalu yang kamu tidak ngerti. Ajarlah ilmu kepada orang yang tidak tahu dan belajarlah ilmu dari orang yang tahu yang kamu tidak tahu. Nah gitu. Jadi alim ilmaka man yajhalu wa ta'allam mimman ya'lamu ma tajhalu. Fa'anta maka adapun kamu itu idza fa'alta ketika melakukan kamu zalika pada demikian alim ilmaka man yajhalu wa ta'allam mimman ya'lamu ma tajhalu. Alimta maka mengetahui siapa kamu ma pada perkara jahilta yang kamu tidak ngerti, wa hafizta dan hafal siapa kamu ma pada perkara alimta yang telah tahu siapa kamu. Nah itu manfaatnya orang mengajar pada orang yang tidak tahu dan belajar pada orang yang tahu terhadap apa yang kita tidak tahu, belum tahu. Wa qala berkata siapa Mu'adz bin Jabal fi ta'limi di dalam masalah mengajar wa ta'allumi dan belajar. Wa ra'aitu dan melihat siapa aku pada hadis. Aydan marfu'an dengan hadis marfu'. Ta'allamu belajarlah kamu al ilma pada ilmu. Fa inna ta'allumahu maka sesungguhnya belajar ilmu lillahi karena Allah itu khosyatun adalah namanya khosyah. Jadi kalau kita ini belajar ilmu karena Allah Ta'ala itu adalah bentuk khosyah kita kepada Allah, bentuk rasa takut kita kepada Allah. Wa talabuhu boleh, wa talabahu boleh. Jadi karena tadi isimnya inna sudah ada khobarnya, maka boleh dibaca boleh dibaca tolabuhu jadi mubtada, ibadatun jadi khobar, boleh juga diatofkan fa inna tolabahu, jadi boleh, apalagi karena tidak ada harokatnya. Wajah izun raf'uka ma'tufan ala mansubi inna ba'daan tastakmila. Jadi boleh dibaca dua. Kalau kepingin aman dibatin saja, itu aman. Wa talabuhu dan adapun mencari ilmu itu ibadatun ibadah. Jadi belajar ilmu karena Allah itu adalah bentuk takut kita kepada Allah. Belajar ilmu adalah ibadah. Wa mudarasatuhu dan adapun deres itu apa deres itu? Murojaah, mengulang.
ilmu itu tasbihun adalah bertasbih. Wal bahthu dan membahas anu dari ilmu itu jihadun jihad. Jadi baksul masail itu jihad. Sama dengan jihad. Wa ta'limuhu dan adapun mengajarkan ilmu man pada orang layak lamu yang tidak mengetahui siapa manhu pada ilmu itu sodakotun adalah sodakoh. Wa badluhu dan adapun menyerahkan ilmu li ahli pada ahlinya ilmu itu kurbatun adalah amal mendekatkan diri kepada Allah. Wa adapun ilmu itu al anisu, perkara yang menenangkan, menghibur fil wahdati ketika dalam keadaan sendiri. Ilmu itu akan menjadi teman yang menghibur kita ketika kita sendiri. Wasohibu dan menjadi teman fil khalwati di dalam kesunyian. Wadalilu dan menjadi petunjuk alat dini atas agama. Wal musbiru dan menjadi perkara yang memberikan menyabarkan ala sarra'i ketika kita senang, waddarra'i dan ketika kita tertimpa bahaya atau kesulitan. Karena sabar itu kan ada sabar ya ketika melaksanakan perintah Allah, ketika menjauhi larangan Allah, dan ketika kena musibah. Wal waziru dan menjadi orang menjadi perkara yang menjadi perkara yang menolong indal akhilai di sisi beberapa kekasih. Wal qaribu dan menjadi kerabat indal ghurabai di sisinya orang-orang yang berkelana. Wa manaru sabilil jannati dan menjadi tanda jalan surga. Yarfa'u yang mengangkat siapa Allah bihib dengan ilmu aqwaman pada kaum-kaum. Fayaj'aluhum maka kemudian menjadikan siapa Allahu pada aqwam fil khairi di dalam kebaikan qadatan menjadi penuntun, sadatan dan menjadi tuan-tuan, menjadi pemimpin, hudatan dan menjadi petunjuk, yuktada yang diikuti siapa bihim dengan aqwaman, adillatan yang menjadi petunjuk fil khairi di dalam kebaikan, tuktasu yang diikuti asaruhum bekas-bekasnya aqwam, wa turmaku dan dilihat af'aluhum perbuatan-perbuatan aqwam tadi, wa targhabu dan seneng siapa malaikatu malaikat fi khullatihim di dalam kasih sayangnya pada aqwam tadi. Wa bi ajnihatiha dan dengan sayap-sayapnya malaikat tamsahu mengusap siapa malaikat hum kepada kaum. Wa kullu radbin dan adapun setiap perkara yang basah wa yabisin dan yang kering lahum kepada aqwam tadi, orang yang mengajarkan tadi itu yastaghfiru memohonkan ampun kullu radbin wa yabisin hatta khitanul bahri boleh, hatta khitanil bahri boleh, sehingga ikan-ikan yang ada di lautan, wa hawamuhu dan hewan-hewan melatanya bahr, wa sibaul barri dan hewan buasnya daratan, wa an'amuhu dan hewan-hewan ternaknya bar, wassama'u dan langit, wasama'i artinya khitanil wa an'amis sama'i wa nuju, atau begini, wa nuju wassama'u dan langit, wa nujumuha dan bintang-bintangnya sama. Itu semuanya mendoakan kepada orang yang mengajar tadi. Mengapa? Li'annal ilma, karena sesungguhnya ilmu itu hayatul qulubi adalah kehidupannya hati, minal ama dari kegelapan, dari kebutaan, wa nurul absori
dan menjadi cahaya penglihatan, minadz-zulami, dari kegelapan-kegelapan, wa quwwatul abdani, dan menjadi kekuatan beberapa badan, minadz-du'fi, dari kelemahan, ya belugu, yang sampai bi dengan ilmu siapalah abdu, hamba, manazilal abrori, pada derajat-derajatnya orang yang baik, wad darajatil ula, dan derajat-derajat yang tinggi, wa tafakkuru, dan adapun berfikir fi, di dalam ilmu itu, ya'dilu, membandingi apa tafakkur, bisyami, dengan puasa, wa mudarasatuhu, dan belajar pada ilmu, artinya deres ilmu itu sama dengan bil qiyami, dengan menunaikan bihi bihi, dengan ilmu, yuta'u, yang begini itu bil qiyami, dengan menyamai dengan orang yang sholat malam, bihi, dengan ilmu, yuta'u, ditaati siapa Allah azza wajal, wabi, dan dengan ilmu, ya'budunahu, yu'badu, disembah siapa Allah, wabi, dan dengan ilmu, yu'adu, dijanjikan siapa abdu, wabi, dan dengan ilmu yuwahhadu, diesakan siapa Allah, wabi, dengan ilmu yumajjadu, diagungkan siapa Allah, wabi, dan dengan ilmu yatawarra'u, menjadi wirai. Wirai itu artinya orang yang menjaga dari yang subhat, apalagi yang haram, yang subhat saja dijaga. Ini orang-orang dahulu itu masya Allah. Dulu pesantren Tebuireng itu tidak mau disumbang oleh pemerintah, ya, dulu zaman Mbah Hasyim. Makanya santri-santrinya juga kereng-kereng. Saya Kiai Jauhari Zawawi, Kiai Jauhari Zawawi itu santrinya Mbah Hasyim, rumahnya di Jember sana, Kencong, Pondok As-Sunniyah. Ini Catung tahu ini. Itu masya Allah, itu kalau punya murid yang jadi lurah atau jadi PNS suruh berhenti. Keren, orangnya keren betul, ya. Karena apa? Yes, karena dalam pandangan beliau itu subhat, karena ya pajak itu pajak dari macam-macam, dari lokalisasi juga bayar pajak ke situ, nanti dari kasino masuk ke situ, kemudian campur-campur seperti itu. Ada ya, masih ada orang-orang yang begitu dulu, entah sekarang. Kalau sekarang udah katanya apa namanya, yang haram aja sulit apalagi yang subhat. Masya Allah, ini jauhnya orang-orang dahulu itu. Mengapa ya doanya mustajab itu? Ya karena hati-hatinya itu, ya. Orang-orangnya itu betah melek dan betah lapar, dan hati-hati terhadap yang dimakan. Lah sekarang ini betah tidur dan betah kenyang, yang dimakan tidak ada hati-hatinya. Ya makanya hasilnya berbeda. Makanya dulu pernah ada sahabat itu tanya, ada sahabat tanya kepada Sayyidina Ali ketika Sayyidina Ali menjadi khalifah. Ya Ali, katanya, kok berbeda ya zaman Rasulullah dengan zaman engkau? Karena zaman Sayyidina Ali ini kan terjadi pergolakan luar biasa, perang Jamal, ada perang Siffin dan sebagainya. Katanya Sayyidina Ali, ya beda loh. Dulu itu pemimpinnya Rasulullah, sahabatnya itu kayak saya begini. Nggak gitu. Lah sekarang pemimpinnya saya, umatnya kayak kamu begini, makanya jadinya ya ruwet semua. Jadi kalau semakin ya semakin jauh. Makanya kan dikatakan khairul quruni qarni tsummal ladzina yalunahu tsummal ladzina yalunahu tsummal ladzina yalunahu. Dia periode terbaik ya periode sahabat. Kemudian turun ya periode tabi'in. Turun lagi tabi'in. Turun lagi ke salafus salih. Turun lagi. Ya udah, semakin jauh ya
Nah, kayak kita gini, kita ini sudah bersyukur, mau ngaji saja udah alhamdulillah ya. Orang udah mau ngaji saja udah alhamdulillah. Maka kita harapkan itu dengan hadis Rasulullah yang dirindukan. Jadi kita berharap termasuk kelompok yang dirindukan. Karena apa? Karena tidak pernah ketemu dengan Rasulullah, jauh waktunya dengan Rasulullah, jauh jaraknya dengan Rasulullah, tapi kita beriman kepada Rasulullah, kita cinta kepada Rasulullah. Itu adalah orang yang dirindukan oleh Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Pokoknya dalilnya yang penting. Wabi, dan dengan ilmu tungsalu ditepung disambung apal arhamu, rahim artinya persaudaraan tadi. Wabi, dengan ilmu yu'rafu diketahui apal halal wal haramu, perkara yang halal dan yang haram. Wawa, adapun ilmu itu imamun, menjadi imam. Wal amal, adapun amal itu tabi'uhu, perkara yang mengikuti imam. Artinya makanya kalau amal kok tidak ada ilmunya itu ya mardudatun latut balu ya. Tapi orang selama masih mau belajar, ini yang penting juga ini, selama orang masih mau belajar, seandainya salah insya Allah diampuni oleh Allah. Tapi kalau orang sudah tidak mau belajar, rasanya sudah benar ternyata salah, ini kalau salah ya salah-salah saja, dosa jadinya. Makanya kita ini jangan pernah berhenti dalam hati ini niat untuk belajar. Sampai kapan? Sampai mati. Ya, sampai mati. Jadi walaupun kita ini sudah pitulas pindu, untune telas pipine kendu, tetap harus ada niat belajar. Jangan pernah berhenti belajar. Ya, belajar pokoknya niat. Makanya para ulama-ulama dahulu, kalau di dalam kitab Kifayatul Adqiya wa Minhajul Asfiya ila Tariqil Auliya li Sayyid Abi Bakar bin Muhammad Syato Ad-Dimyati Al-Maki, ada orang yang memang torikohnya itu torikoh belajar, ada yang torikohnya mengajar. Mbah Hasyim itu termasuk ulama yang tidak diketahui torikohnya yang ngajar. Termasuk yang tadi saya ceritakan, Kiai Jahari Zawawi itu beliau itu sering mengkritik kepada orang-orang torikoh itu karena ya hanya wiritan, tidak mau belajar. Beliau torikoh ngajar ya. Jadi ngajar itu bisa jadi torikoh, belajar juga bisa jadi torikoh. Jadi kita Kifayatul Adqiya itu ada kan, torikoh itu ada torikoh amah, ada torikoh khosoh. Torikoh khosoh itu adalah torikoh yang pakai baiat. Jadi kayak Qadiriyah, Naqsabandiyah, Syatoriyah, kemudian Syadziliyah dan seterusnya. Itu sekarang ada berapa yang mutabar itu 40 berapa? 40-an ya? Sekitar 40-an yang setelah diteliti itu termasuk minat thariqah al-mu'tabarah yang dipimpin oleh Abu Ya Habib Lutfi. Lah, ada thariqah yang tidak thariqah khassah, yang thariqah amah. Yaitu kalau di Kifayatul Adqiya itu diterangkan ada yang orang kerjaannya ngajar terus, thariqahnya itu yang ngajar. Ada yang thariqahnya belajar terus. Ada yang thariqahnya itu khidmah kepada orang alim, meladeni. Kayak yakin nata kursi, nata meja, nyediakan minum, itu aja kerja aja. Pokoknya ada yang thariqahnya sedekah, dari penghasilannya itu kayak Ibrahim bin Adham itu, beliau itu kerja separuh disedekahkan, separuh digunakan untuk dirinya. Jadi macam-macam thariqah itu untuk bisa wusul kepada Allah. Jadi thariqah itu ada yang memang, lah kalau yang thariqah pakai baiat itu memang dituntunnya tadi harus ini step by stepnya cara yang harus dilakukan. Tapi kalau thariqah amah ini ya orang konsisten, orang istiqomah menjalani amaliyah. Ya kayak tadi panjenengan umpamanya amaliyahnya thariqahnya ngajar umpamanya, suka ngajar banyak. Kemudian ada yang thariqahnya belajar. Kalau tidak ngajar thariqahnya apa? Belajar. Nah,
Jadi itu. Makanya ilmu itu jadi imam, amal itu yang mengikuti. Ya, mengikuti. Karena amal itu harus ngikuti ilmu. Ya. Amal itu harus ngikuti ilmu. Kalau bukan ilmu yang ngikuti amal. Amal yang harus ngikuti ilmu. Aturan, umpamanya ilmunya itu adalah sholat itu harus baca Fatihah, harus tumak ninah, harus kemudian umpamanya ya ruku harus itidal, harus, dan itu ilmunya. Lah amalnya itu tadi harus ngikuti itu, harus ngikuti itu. Yulhimuhu atau yulhamahu, yang diberikan ilham kepada ilmu siapa, as-su'ada'u, orang-orang yang bahagia, wa yukhramuhu, dan yang dihalang-halangi pada ilmu siapa, al-asqiya'u, orang-orang yang celaka. Ada orang yang memang diberi ilham oleh Allah, diberi ilmu laduni, jadi tiba-tiba pinter. Kayak ceritanya umpamanya Gusmi itu mulai kecil sudah nganeh-nganeh, sejak mulai kecil, ya sudah mulai kecil. Itu memang laduni, ilmunya laduni. Tapi laduni begini ini kan tidak semua orang dikasih. Itu laduni itu bisa jadi karena hasil doanya mbah-mbahnya dahulu yang luar biasa sehingga jatuh ke adanya. Nah gitu. Tapi kalau kita kira-kira kok nggak dapat laduni, ya harus belajar. Jangan berharap, wah saya tidak usah belajar lah, nanti berharap laduni saja. Ya kalau dapat, kalau enggak ya bodoh tetap akhirnya. Karena apa? Karena laisal mar'u yuladu aliman, innamal ilmu bitta'allum. Tidak ada orang yang lahir langsung pinter, kecuali bahwasanya ilmu itu harus dengan belajar. Nas'alu mohon Allah pada Allah Ta'ala husnat taufiqi, pada baiknya pertolongan. Semoga ada guna dan manfaatnya. Ya Rabbana ta'arafna bi annana qatarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina taubat tawzilu kulla hawbah wastur lanal awrati wa aminir rawati waghfir liwalidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabbah aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma'a amin rabbi yasma fadlan wa judan manna bil mustafa rasuli na'udha bi kulli su'li salla wa sallam rabbi alaihi andal hamdi wa alihi wa asbi adadat as-subi walhamdulil ilahi fil bad'i wat tanahi walhamdulil ilahi fil bad'i wat tanahi. Semoga yang hadir semuanya ini diberikan umur panjang yang barokah, diberikan keluarga sakinah mawaddah rahmah, diberikan rezeki yang banyak yang halal dan barokah,
Berikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang solihin solihah, dijauhkan dari bala, bencana, corona dan musibah. Yang punya kesulitan berikan kemudahan oleh Allah, yang punya masalah diberikan jalan keluar yang terbaik oleh Allah, yang punya hutang, punya tanggungan dimudahkan untuk bisa segera bayar hutang, bayar tanggungan. Hajat-hajat baik kita semua jadi makbul oleh Allah, dan kita semuanya diselamatkan oleh Allah di dunia maupun di akhirat nanti. Ala hadhihi niyyah wa aqulu ala kulli niyatin salihah ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rasulullah mustaqim. Semuanya dimohon ke bawah.